3 tahun lalu, aku dikurung oleh ayahku sendiri, dikirim ke rumah sakit jiwa oleh anak perempuan haram yang mencuri hidupku. Sejak saat itu, aku hanya punya satu tujuan dalam hidup, yaitu balas dendam dan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Ampuni nyawaku, ampuni nyawaku. The film was translated and narrated by M. Neely. Kalian bodoh. Beraninya kalian membuat masalah bagi Kak Lu. Apa kalian tidak tahu bahwa selama 3 tahun ini, dia telah melawan semua orang di rumah sakit ini, dan tidak pernah bertemu lawan? Kak Lu kabar dari Yun Chang bahwa dalam 3 hari adik tirimu Lu Linyan akan menggantikanmu untuk menikahi pewaris keluarga Shang, Shang Chaoye. Tuan muda keluarga Sing dan pewaris Lu resmi menikah. Lu Linyan, kau sudah merampas barang-barangku begitu lama? Sudah saatnya kau mengembalikannya. Dan mari kita mulai dengan ini. Pewaris keluarga Xiang. Semuanya. Bawa barang-barang kalian. Dan ikuti aku untuk mengacaukan pernikahan ini. Nona Lu Linyan, apakah kau bersedia menikahi Tuan Shen Xiaoye? Aku bersedia. Aku keberatan. Lo Jingtang, Lu Jingtang, apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk mengacaukan pernikahan ini. The film was translated and narrated by M. Media. Xiang Xiaoye bukan. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah tunanganmu yang sah. Lo Jingtang. Dari orang buangan keluarga Lu yang pengecut hingga transformasi total, kamu telah menjadi wanita gila yang mengacaukan pernikahan itu. Lu Jingtang, permainan apa yang sedang kamu mainkan? Itu tidak penting. Yang penting adalah hari ini, akulah satu-satunya pengantin wanita untuk Mu Xiang Xiaoye. Lu Jingtang. Menjadi istriku Shen Xiaoye butuh lebih dari sekadar kata-kata. Hati-hati dengan dirimu. Lu Jingtang, saudara Joey adalah pewaris keluarga Shang yang paling kaya. Kau wanita gila yang baru keluar dari rumah sakit jiwa, benar-benar berani bermimpi untuk mengait keluarga Shang. Itu hanyalah delusi. Lu Linyan, kau mencuri identitasku, membajak pertunanganku, dan kau tidak ada bedanya dengan tikus pencuri. Tidak. Bahkan tikus tahu untuk bersembunyi di lubang. Beraninya kau bersikap begitu sombong di siang bolong tepat di depan pemilik aslinya. Kau berbicara omong kosong. Kau berani memukulku aku. Sebelum kau bergerak, biarkan aku mengingatkanmu. Aku adalah pasien rumah sakit jiwa. Kau Xiang Xiaoye. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi istrimu? Apakah kau berani pergi bersamaku? Kabur dari pernikahan.
Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Selamat siang Tuan Muda, selamat siang Nyonya. Seperti yang diharapkan dari keluarga Xiang, akomodasinya tidak hanya luas dan nyaman, tetapi bahkan kesadaran layanan stafnya jauh lebih baik daripada para perawat di rumah sakit jiwa. Tidak buruk. Aku sangat puas. Ini adalah hadiah pertunangan untuk Nyonya keluarga Shen. Mulai hari ini, semuanya menjadi milikmu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kamar tidur keluarga Shen. Mari kita perjelas satu hal. Aliansi pernikahan ini hanyalah untuk memuaskan kedua keluarga. Setelah kita menikah, aku akan menghormatimu. Aku tidak akan mencampuri kebebasanmu. Dan mengenai kebutuhan materi, aku akan memastikan kamu tidak kekurangan apapun. Tapi cinta. Tapi cinta tidak bisa kuberikan padamu. Kamu. Jadi sayangku, jangan terlalu percaya diri. Bagiku, kau paling-paling hanya sebuah trofi. Jadilah pajangan yang tenang mulai sekarang. Dan jangan menghalangi jalanku. Apa kau mengerti? Kau? Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku punya pertanyaan yang kuharap kamu jawab. Bicara. Mengapa sebenarnya kamu mengacaukan pernikahan ini? Itu tidak ada urusannya denganmu. Tapi ku dengar bahwa perebutan harta keluarga Xiang sudah dimulai. The film Tuan was Xiang, translated and apakah narrated kau by ingin M menang? Media. Atau kau ingin kalah? Sepertinya kita berdua punya rahasia. Mereka yang memegang rahasia sebenarnya adalah keluarga Lu, bukan aku. Bukankah kamu anggota keluarga Lu? Mereka tidak layak menjadi keluargaku. Jadi kamu kembali kali ini untuk balas dendam. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan membantumu mendapatkan warisan itu. Kamu hanya perlu membantuku di saat yang genting. Bagaimana? Keluarga Shen penuh dengan pemangsa. Nona Lu, bagaimana rencanamu untuk membantuku? Lagi pula aku ini pasien rumah sakit jiwa. Siapapun yang menggangguku akan melihatku kambuh. Bukankah itu akan sangat menghibur? Luar biasa. Setuju. Ambil kartu hitam ini sebagai uang saku.
Aku setuju. Lu Jingtang. Berapa banyak wajah yang sebenarnya kamu miliki? Halo. Pergi dan selidiki istriku. Bagaimana latar belakangnya yang sebenarnya? Dia terlihat jauh lebih gila daripada pasien rumah sakit jiwa. Masuklah. Selamat pagi Nyonya Muda. Hari ini adalah hari kamu pergi ke kediaman tua untuk memberikan penghormatan kepada para tetua keluarga Xiang. Kami telah menyiapkan pakaian dan perhiasan. Silakan pilih sesukamu. Di mana Shen Xiaoye? Tuan Muda dipanggil. Kembali ke kediaman tua pagi ini. Tuan Muda memberi perintah agar kami menunggu sampai Anda bangun sebelum mengirim pengemudi untuk mengantar Anda ke kediaman. Mengerti? Aku akan berganti pakaian dan segera berangkat. Kediaman lama keluarga Seng. Seng Sihan sepupu Seng Saoye. The Linyan, film was akhirnya kau datang. translated and narrated by M Media. Zihan, hari ini adalah pertama kalinya kakakku bertemu dengan ibu mertuanya sejak menikah dengan Zhao Ye. Apakah tidak pantas jika aku berkunjung secara mendadak? Jangan khawatir di dalam hatiku. Kau adalah satu-satunya kakak ipar yang kuakui. Mengenai Lu Jingtang itu, dia benar-benar berani mencuri posisimu. Aku pasti tidak akan membiarkannya hidup tenang. Pengantin wanita mengunjungi keluarga suami. Namun pengantin pria bahkan tidak menunjukkan batang hidungnya. Dia hanya mengirim pengemudi. Sepertinya, Tuan Muda tidak puas dengan pengantin wanitanya. Saudara Xiaoye, mereka Berhenti di situ. Ada masalah. Tatapan wanita ini begitu menakutkan. Mirip sekali dengan Kak Zhao saat dia marah. Lupakan mana mungkin. Wanita ini jelas hanya pasien rumah sakit jiwa. Kamu istri baru sepupuku. Sebelum kamu menemui para tetua, aku punya beberapa aturan untuk diajarkan padamu. Kamu orang gila. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Beraninya kamu mengabaikan aturan keluarga Xiangku. Aku tidak peduli dengan aturan keluarga Xiangmu, tapi aturanku adalah siapapun yang melawanku akan dipukul. Kamu. Karena aku telah menikah dengan Shen Xiaoye sebagai sepupunya. Apa yang harus kau panggil padaku? Kamu ingin aku memanggilmu kakak ipar? Bermimpilah. Panggil aku apa? Kenapa kalian semua hanya berdiri di sana? Kenapa kalian tidak menangkapnya untukku? Panggil aku apa? Kakak ipar. Anak pintar. Lain kali kau melihatku, bersikaplah sopan. Ternyata si orang gila itu punya keahlian juga. Wang Chen sahabat Seng Saoye. Tidak berguna. Aku minta maaf Sihan. Jika bukan karena membantuku melampiaskan amarah, kau tidak akan harus menanggung keluhan yang disebabkan The oleh film was wanita gila ini. translated and Tidak narrated apa-apa. by M Media. Ini baru permulaan. Teh untuk upacara itu sudah kusiapkan. Hari ini wanita gila ini tidak akan bisa keluar dari keluarga Xiang dengan tersenyum. Lu Jingtang, tunggu saja kau. Aku bahkan tidak perlu mengangkat jari.
Aku masih bisa membuatmu berlutut dan memohon padaku sambil menangis. Xiang Xiaoye, apa kau masih tidak berniat menunjukkan dirimu? Sheng Sengwu tuan kedua keluarga Sheng. Ayah, karena istri Xiaoye Sheng Kaishan kepala keluarga Sheng. telah tiba. Mari kita mulai upacara minum teh. Lo Jingtang, aku ingin melihat bagaimana kau bisa menahan cangkir teh yang panas ini tetap stabil. Kakak sangat menjunjung tinggi tradisi. Jika dia mempermalukan dirinya sendiri selama cangkir pertama ini, mulai saat itu wanita gila ini, bersama dengan cabang keluarga Sheng Xiaoye, akan tamat. Di mata kakak, Sajikan tehnya. Kakak ipar. Baiklah. Terima kasih sepupu. Wajahku terasa terbakar. Lu Jingtang kau wanita gila. Aku menyuruhmu menyajikan teh untuk kakak, dan kau justru menuangkan air mendidih ke wajah Zihan. Kau. Paman kedua aku tidak bermaksud memukulmu. Aku pikir ada lalat yang mendengung di sekitar. Kau. Cukup. Keributan apa ini? Dan kau Nona Lu. Aku tidak peduli apakah kau benar-benar gila atau hanya berpura-pura. Keluarga Sheng kami tidak memiliki tempat untuk cucu menantu yang tidak tahu aturan sepertimu. Saudara Xiaoye, situasi menjadi tidak terkendali. Apa kau yakin? Kau tidak akan membantu istri kecilmu? Keluarga Sheng adalah rawa-rawa yang memangsa manusia. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini, seharusnya dia tidak perlu datang. Nona Lu, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan kakak? Keluarga Sheng kami tidak memiliki tempat bagi cucu menantu seperti dirimu. Lo Jingtang, meskipun kau menggoda Xiang Xiaoye, lalu kenapa? Ambang pintu keluarga Xiang bukanlah tempat yang bisa kau lalui. Jadi kalian semua, katakan padaku cucu menantu seperti apa yang kalian sukai. Kau. Berhenti. Ayah. Lepaskan kakak. The film was Apakah kalian translated menyukai and narrated by M tipe Media. yang anggun? Atau tipe yang lincah? Berhenti. Lo Jingtang, apa kau sudah kehilangan akal? Jadi kau tahu aku gila? Lalu, kenapa kau terus memancingku berulang kali? Beraninya kau? Lepaskan. Ayah. Kau. Apa maksudmu dengan itu? Tepat seperti yang kukatakan. Kalian semua, salah satu dari kalian, ingin mempermalukanku hari ini, agar pertunangan dibatalkan. 1. Ingin mengintimidasiku. 1. Ingin memanfaatkanku untuk memanipulasi Sheng Xiaoye. Dan 1 lagi, sudah tua dan pikun. Hanya tahu cara bersikap sombong, dan terlibat dalam formalitas kosong. Kau. Karena kalian tidak menginginkan upacara minum teh yang layak, maka tidak usah ada sama sekali. Kau. Berhentilah bersikap gila, kakak. Pernikahan yang diatur dengan Sheng Xiaoye tidak lebih dari peninggalan feodal. Seharusnya itu sudah dibuang sejak lama. Kau tidak bisa terus bergantung pada Sheng Xiaoye hanya untuk menempel pada keluarga Shang. Tepat sekali. Kau wanita gila. Beraninya kau menikahi sepupuku. Apa hakmu menjadi nyonya muda keluarga Shang? Nona Lu, jika kau bersikeras untuk tidak masuk akal dan menolak untuk meninggalkan keluarga Sheng kami, maka jangan salahkan keluarga Sheng karena bersikap tidak baik. Bagus. Jika kalian ingin membatalkan pertunangan, panggil Sheng Xiaoye kembali dan biarkan dia sendiri yang mengatakannya padaku. Tuan muda telah tiba. Sepertinya Sheng Xiaoye
juga tidak ingin menikahi wanita gila ini. Dia tidak sabar untuk datang dan membatalkan pertunangan. Lo Jingtang, hari ini kau akan merasakan penghinaan. Karena dicampakkan di depan semua orang. Sepupu, wanita gila ini menggunakan pertunanganmu sebagai alasan untuk berbuat sesuka hatinya di rumah kita. Dia tidak hanya mempermalukan aku dan kakek di depan umum. Dia bahkan mencoba mengadu domba kau dengan ayahku, melanggar aturan keluarga Xiang. Sepupu cepat usir dia. Dengan ini aku umumkan bahwa mulai hari The ini film was translated Liu and Jingtang narrated by M Media. adalah istriku. Perhiasan ini adalah hadiah yang ibuku tinggalkan untuk menantunya. Dan surat-surat properti ini, kunci mobil serta kartu bank, adalah hadiah yang kuberikan untuk istriku. Tidak disangka tuan muda akan memberikan pusaka yang ditinggalkan madam kepada nyonya muda ini. Sepertinya tuan muda kita benar-benar sangat menghargai nyonya muda. Tidak kusangka Xiang Jiaoya akan begitu baik kepada wanita gila ini. Dari semua orang yang bisa dia pilih, mengapa memilih gadis gila ini? Hadiah-hadiah ini bernilai miliaran totalnya. Sepupu, dia tidak layak menerima sebanyak itu. Lo Jingtang, kau memukulku lagi karena kamu pantas mendapatkannya. Kau tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak tahu sopan santun. Sepupu, lihat dia. Sebagai kakak iparmu, apakah salah jika dia mengajarimu tata krama? Tidak, bukan begitu. Jika tidak, lalu kenapa kau belum meminta maaf? Aku maafkan aku, kakak ipar. Tidak masalah. Tapi lain kali kita bertemu. Jika kau masih tidak sopan, aku akan memukulmu lagi. Ayo pergi, hari sudah larut. Mari kita ke atas dan beristirahat. Apakah penampilanku hari ini memuaskan? Bisakah kesepakatan kita berlaku sekarang? Bagaimana jika aku menolak? Jika kau bilang tidak, aku akan membunuhmu. Kuharap kerjasama kita akan menyenangkan. Kamar tidur ini milikku malam ini. Kau bisa tidur di kamar lain. Sayangnya itu tidak bisa. Aku memperingatkanmu. Kita mungkin pasangan suami istri yang sah. Tapi, jika kau berani mencoba sesuatu, aku akan tetap membunuhmu. Ini adalah kediaman keluarga. Jika kita tidur di kamar terpisah malam ini, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Lebih baik menghindari masalah The yang film tidak was perlu. translated and Lagi pula aku narrated tidak by tertarik M padamu. Media. Sebaiknya tetap seperti itu. Tidak buruk fisik itu. Kau menyukainya. Aku melakukannya. Itu yang terbaik yang pernah kulihat. Apa yang kau lakukan? Xiang Xiaoya, kenapa kau melamun? Apakah dia pernah melihat tubuh pria lain sebelumnya? Bukan apa-apa. Saudara Xiaoye, kau memintaku untuk menyelidiki latar belakang kakak ipar. Aku sudah mendapatkan hasilnya. Bertamu di bar.
Aku akan pergi sebentar. Kinansi. Halo Nansing. Kakak, Kinansi sahabat Lu Jingtan. kau memang jarang bicara. Tapi saat bicara kau membuat semua orang terkejut. Berita tentang kau yang mengacaukan pernikahan itu sudah tersebar di seluruh internet. Aku benar-benar sangat mengagumimu. Ada pergerakan dari keluarga lu. Ayahmu yang tidak berguna dan ibu tirimu belum mengeluarkan suara. Namun, aku baru saja melihat Lu Linyan. Dia sibuk berdansa dengan dua pria. Bagus, kirimkan alamatnya. Saatnya memberinya hadiah besar. Gadis, aku juga melihat suamimu. Halo. Kenapa kau menutup teleponnya? Sudahlah. Kalau kita bertemu nanti, seharusnya tidak masalah kan? Mencari cemilan larut malam. Nanti aku akan membawakan sedikit. Tidak perlu. Sudah tidur. Katakan apa yang kau temukan. 3 tahun lalu kakak ipar didiagnosis menderita penyakit mental parah dan dipaksa oleh keluarganya masuk ke rumah sakit jiwa. Namun, rumah sakit itu menampung para kriminal psikopat paling berbahaya dan menyimpang di negara ini. Orang-orang tewas atau terluka di sana setiap tahun. Dan Lagi pula, tidak ada yang berani memancing masalah dengan kakak ipar di dalam. dia baru berusia 18 tahun saat keluarga Lu mengirimnya ke sana. Namun dia berhasil berjuang keluar dari sarang penjahat itu. Sepertinya ada cerita lain di baliknya. Teruslah menggali. Aku ingin tahu segalanya tentang 3 tahun terakhirnya. Saya jamin tugas ini akan selesai. Ngomong-ngomong saudara Xiaoye, bolehkah aku pergi bermain sebentar? Aku melihat banyak wanita cantik di sini malam ini. Lanjutkan. Ya, terima kasih saudara Xiaoye. Aku datang. Biar aku ikut. The film was translated and narrated by M Media. Saudara Xiaoye, sepertinya aku melihat kakak ipar berpakaian begitu provokatif. Itu bukan dia. Dia sudah tidur. Lu Linyan. Dulu kau menghasut ayahku yang tidak berguna untuk mengirimku ke rumah sakit jiwa itu. Malam ini aku di sini untuk menagih bunganya. 3. Dua. Satu. Lu Jingtan. Siapa yang berani memukulku? Lihat kecantikan ini, bagaimana bisa matanya lebam? Lucu sekali. Bukankah ini putri kedua keluarga Lulu Linyan? Yang pernikahannya berantakan itu. Aku bertaruh. Berita utama besok. Pasti tentang putri kedua keluarga Lu. Siapa yang melakukan ini? Berhenti merekam. Tidak ada yang boleh merekam. Singkirkan ponsel kalian. Saudara Zhaoye. Saudara Zhaoye, selamatkan aku. Menyingkir. Lo Jingtang. Kenapa kau lagi? Lu Linyan. Beraninya kau mencuri priaku. Kau pasti sudah bosan hidup.
Kali ini, aku akan melepaskanmu. Jika ada lain kali, pecahan kaca ini akan menembus tengkorakmu. Kau benar-benar gila. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Saudara Joy, Bahkan jika kau memukul anjing kau harus mempertimbangkan pemiliknya. Nona Lu, jika kau merasa tidak puas dengan cara istriku diperlakukan hari ini, kau bisa meminta ayahmu datang ke keluarga Sheng untuk menemuiku kapan saja. Aku akan menunggu kedatangannya. Aku juga cukup penasaran. Apakah ayahmu punya nyali untuk memprovokasiku? Saudara Joy, The film was translated and narrated by M Media. Apa kau sudah cukup bersenang-senang? Pulanglah bersamaku. Xin Xiaoye. Siapa anjingmu? Lo Jingtang, aku sudah memprovokasimu begitu lama. Namun aku tidak pernah berhasil membuat saudara Joy membencimu. Aku tidak menyangka bahwa kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Kali ini, kau tamat. Lu Jingtan, aku bahkan belum membahas bagaimana kau menipuku. Dan kau sudah menyalahkan diriku. Memangnya kenapa? Pulanglah. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Jika kau terus bertingkah, aku akan menciummu di depan semua orang. Kau penjahat. Xin Xiaoye, kau cari mati. Lu Jingtan, kau tidak cemburu kan? Hanya karena Lulinyan dan aku muncul di bar yang sama. Cemburu apanya? Kusarankan kau untuk bersikap tenang. Baik keluarga Shenku maupun aku Sheng Xiaoye bukanlah sesuatu yang bisa kau manfaatkan. Aku hanya marah. Karena aku muak dengan Lulinyan. Anjingku. Bahkan jika dipukuli sampai mati dan dikubur, tidak akan membiarkan dia mencicipinya sedikit pun. Siapa anjingmu? Kau Xin Xiaoye adalah anjingku. Dasar orang gila kecil, kau. Xin Xiaoye, jadilah anak baik. Jika tidak, aku akan marah. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Jadilah anak baik. Lihat ke sini. Katakan bahwa kau salah. Lu Jingtan, tunggu saja kau. Tidak mau mengatakannya. The film was translated Hentikan. and narrated by M Media. Katakan. Apa kau salah? Aku salah. Apa kesalahanmu? Dasar orang gila kecil. Jangan memancing kesabaranku. Aku salah. Aku salah karena menciummu. Katakan. Kau akan patuh mulai sekarang. Dan mendengarkan semua perkataan Lu Jingtang. Mulai sekarang aku akan patuh. Dan mendengarkan semua perkataan Lu Jingtang. Cara kau menatap tadi saat digoda. Sudah kurekam semuanya. Jika di masa depan kau tidak patuh, aku akan menyebarkannya. Agar dilihat semua orang. Bagus Lu Jingtan. Tunggu saja kau. Ingin minta maaf sekarang. Sudah terlambat. Kau terlalu banyak berpikir. Temani aku berkunjung ke rumah lusa.
Jangan berani-berani membatalkannya. Berhenti. Ada lagi. Karena kita akan berkunjung ke rumah orang tua. Kita harus membeli pakaian baru besok. Tidak pantas jika orang berpikir, aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Gunakan kartuku. Sudah jauh lebih patuh. Tuan Xiang, gaun yang dikenakan istrimu sungguh sangat memukau. Aku sangat puas dengan reaksimu. Bayar yang satu ini. Besok aku akan pergi ke keluarga lu bersamamu. Kau ingin menemaniku, baiklah. Tapi kita buat kesepakatan. Apapun yang aku lakukan, kau dilarang ikut campur. Cukup tonton saja. Tipu muslihat apa lagi yang sedang kau rencanakan sekarang? Jika aku memukuli beberapa orang di kediaman lu, apa kau bisa menangani dampaknya? Kau harus percaya padaku, Shen Xiaoye. The film was translated Kediaman lu. and narrated Peluk by aku, Ibu. M Media. Kediaman Su. Suang Su Ibu Lu Jintang. Orang ini benar-benar tahu apa yang kupikirkan. Kediaman Lu. Ibu, aku kembali. Orang-orang yang telah menggelapkan aset kita ini akan kupatahkan tulang mereka satu persatu sebagai kompensasi untukmu. Apa yang sedang terjadi? Tantan, apa yang kau lakukan? Seharusnya aku yang bertanya padamu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kemana perginya papan nama kediaman Su? Lo Jingtang, apakah kau mengalami gangguan mental lagi? Keluarga Chu sudah bangkrut sejak lama. Ini adalah kediaman lu. Apa hakmu datang ke sini dan memerintah sanatnya? Pergi sana. Aku sedang bicara dengan Lu Yonchuan. Bukan tempatmu untuk menyela. Kau gila. Ini adalah kediaman lu, bukan keluarga Xiang. Seseorang tahan dia. Seseorang akan segera menyesal. Wanita gila itu. Hanya dengan pengawal sebanyak ini, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Ayah wanita gila ini menggunakan fakta bahwa dia tahu sedikit bela diri untuk pamer di rumah kita. Cepat suruh seseorang menangkapnya dan lemparkan dia ke rumah sakit jiwa dan jangan pernah biarkan dia keluar. Lu Jingtang, kau mengacaukan pesta pernikahan Yan Er, mencuri suaminya, lalu berulang kali menyusahkannya. Tidak hanya kau tidak meminta maaf, tapi kau bahkan memukul seseorang. Siapa sebenarnya yang mencuri barang? Siapa? Tidakkah kau tahu itu di dalam hatimu? Lu Yonchuan, kau pria yang menikah ke dalam keluarga demi menaiki tangga sosial dan menggelapkan aset ibuku. Apa hakmu untuk menceramahiku? Dasar putri pembangkang, jaga bicaramu. Rumah ini tidak menyambutmu pergi.
Kalian semua yang seharusnya pergi saat ibuku meninggal dunia. Seluruh dunia tahu, dia mewariskan seluruh hartanya kepadaku. Saat aku pergi, kau merebutnya. Sekarang, setelah aku kembali, kau akan memuntahkan semua yang kau curi dariku, beserta bunganya. Tantan, ayah tahu kau telah menanggung penderitaan, tapi kau masih terlalu muda. Ayah hanya khawatir kau dimanfaatkan oleh orang lain. Biarkan ayah saja yang menanganinya untukmu. Jangan berani-berani menyebut dirimu ayahku. Kau tidak pantas. 15 tahun yang lalu, tepat setelah ibuku meninggal dunia, kau tidak sabar untuk membawa selingkuhanmu dan putri haramnya ke rumah ini. Aku baru saja beranjak dewasa, dan kau membuangku ke fasilitas psikiatri. Saat kau mencoba membunuhku waktu itu, kenapa kau tidak bilang kalau kau ayahku? Orang yang tidak dicintai adalah simpanan. Ayah dan ibuku adalah sepasang kekasih. Ibumulah simpanan yang sebenarnya. Coba hina ibuku sekali lagi dan lihat apa yang terjadi. Kau wanita gila. Seharusnya aku tahu sejak dulu bahwa aku seharusnya mengurungmu di rumah sakit jiwa itu. Dulu kalian semua bersekongkol untuk memasukkanku ke fasilitas psikiatri, untuk menyingkirkanku selamanya kan? Sayang sekali. Aku adalah penyintas. Lu Jingtang, putri yang tidak berbakti. Jika kau punya nyali, jatuhkan aku. Mari kita tunggu dan lihat. Dalam 3 hari, jika aku tidak melihat akta properti untuk kediaman lu dan 60 miliarku, seluruh keluargamu bisa menunggu ajalnya untuk dikuburkan bersama. Kau. Kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan itu? Beritahu aku jika kau butuh bantuan. Tidak perlu sungkan. Sekarang, arahkan mobil ke Lu Yonchuan dan tabrak dia. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, suamiku. Apakah kau baik-baik saja? Lo Jingtang, kau gila. Apakah kau benar-benar mencoba melindas ayah kandungmu sendiri? Aku hanya tidak tahan melihat orang lain bertindak lebih liar dariku. Ini hanyalah sedikit nasihat untukmu. Putri yang tidak berbakti ini harus diberi pelajaran. Apa kau puas dengan penampilanku hari ini? Tidak masalah. Apa kau ingin aku memujimu sedikit? Tidak perlu. Ada urusan yang harus kuselesaikan, jadi aku tidak akan pulang selama beberapa hari. Pakai saja mobil ini. Kebetulan aku butuh mobil. Terima kasih. Apa kau tidak penasaran dengan apa yang akan kulakukan? Tidak tertarik. Tang-tang ini sudah meledak. Lihat topik yang sedang tren. Tuan muda Sheng dari Wildfire Music bersama bintang baru perusahaannya, Jing Yuing, di Hotel di Xiangla. Pria ini benar-benar tahu cara bersenang-senang.
Keluarga Seng. Saudara Xiaoye, bagaimana bisa kau masih duduk di sana dengan begitu tenang? Beritanya sudah tersebar di internet sekarang, bahwa kau dan Jiang Yuying itu tidur bersama. Jika kakak ipar mengetahui hal ini, dia akan mencabik-cabikmu menjadi 8 bagian, dan memberikanmu pada anjing. Dia bahkan tidak bertanya sama sekali. Aku sudah 3 hari tidak pulang. Dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata dia sama sekali tidak peduli. Apakah kau memiliki orang lain? Sudah jelas bukan. Dia tidak memilikimu di dalam hatinya. Keluar. The film was translated Entah dia menyukaiku and atau tidak, aku narrated tahu by di dalam M hatiku. Media. Tidak perlu banyak bicara. Baiklah tapi. Aku dengar bahwa kakak ipar mungkin dalam masalah. Dia dalam masalah. Apa hubungannya denganku? Lebih baik jika tidak. Aku dengar bahwa Lu Yunchuan demi merebut warisan kakak ipar, menyewa sekelompok preman untuk memberi pelajaran pada kakak ipar. Segera cari tahu. Di mana tepatnya Lu Jingtang berada. Tempat parkir. Silakan, apa yang kau inginkan? Jalankan mobilnya. Kau dikirim oleh Lu Yunchuan bukan? Untuk melakukan percobaan pembunuhan di jalan umum? Kau punya nyali juga. Apa kau tidak takut membusuk di penjara? Pisau berada di lehermu, dan tanganmu bahkan tidak gemetar. Kau punya nyali. Gadis cantik. Kau cukup menarik. Mengapa kita tidak mencari tempat yang tenang? Dan kau bisa melayaniku dengan benar. Biar aku ingatkan. Saat ini kau seharusnya memohon padaku untuk membiarkanmu hidup. Apa maksudmu? Aku memperingatkanmu. Nyawamu ada di tanganku. Bukankah Lu Yunchuan memberitahumu? Orang yang dia kirim untuk kau bunuh adalah seorang yang gila. Hentikan mobilnya. Ku bilang hentikan mobilnya. Tidak perlu dicari, aku sudah menemukannya. Kali ini kau benar-benar habis-habisan. Hentikan mobilnya. Berhenti-hentikan mobilnya. The film was translated and narrated by M Media. Permainan berakhir cantik. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba membunuh kita? Apa ada masalah? Nenek moyangku kau leluhurku oke. Jika kau ingin mati aku tidak. Hentikan mobilnya, hentikan sekarang. Jangan takut. Aku akan mengantarmu sendiri. Hentikan mobilnya. Dia memahamiku hanya dengan sekali pandang. Xiang Xiaoya ini menarik. Gila. Kejam. Hanya seseorang sepertinya yang bisa bertahan di sarang serigala, yaitu keluarga Seng.
Lakukan satu hal untukku. Cari beberapa orang yang ahli dalam membereskan kekacauan. Siapkan 10 ember darah babi. Dan percikan ke seluruh villa baru Lu Yonchuan. Yang baru saja ditempati di tengah malam. Ingat, tulis dengan jelas di dinding. Membunuh putrinya sendiri. Menggelapkan aset istrinya. Kejahatan yang keji. Terkutuk langit. Bagus. Aku akan membiarkan ayah mertuaku merasakan langsung arti dari kehancuran. Sekarang apa selanjutnya? Saatnya untuk menyelesaikan perhitungan kita, bukan? Kami. Nyonya Sen. Rumor di luar sana tentang aku yang menyimpan wanita simpanan menyebar seperti api. Aku tidak percaya kau belum mendengarnya. Aku punya. Lalu, Lu Jintang. Aku adalah suami sahmu. Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit perhatian padaku? Xin Xiaoye, kita hanya menikah karena kontrak. Jangan lupakan, prinsip saling tidak mencampuri kita. Meskipun ini pernikahan kontrak, kita tetap menikah secara sah. The film was translated Kau gila, lepaskan and aku. narrated by M Media. Apa yang merasukimu? Apa yang merasukimu? Kenapa gadis ini hanya dengan gerakan sederhana bisa membuat jantungku berdebar? Mungkinkah aku benar-benar? Pejamkan matamu dan istirahatlah. Tabungan kecilmu itu tidak layak kulihat sedikit pun. Mengenai dirimu sendiri. Kau berduri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku bahkan tidak tertarik untuk menyentuhmu. Kau. Jangan takut aku di sini. Kenapa kau mendekatiku? Ingin tidur. Kalau begitu tidurlah. Kau sendiri yang mengatakannya. Xin Xiaoye, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang, kalau aku ingin tidur aku bisa tidur? Jadilah anak manis dan nikmatilah. Jangan bicara. Aku. Lu Jintang. Kau wanita ini. Tanganmu terlalu kasar, bukan? Apa kau mencoba membunuh suamimu? Jelas kau yang mulai bertindak kurang ajar lebih dulu. Aku memperingatkanmu. Lain kali tanpa izin dariku. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan menghabisimu. Jika aku menyentuhmu lagi seumur hidupku, aku anjing. Mari kita bicara baik-baik. Tidak bisakah kita melupakan ini? Seorang pria terhormat menggunakan kata-kata bukan kekerasan. Aku The pergi film was duluan. translated and narrated by M Media. Dikabarkan bahwa kepala keluarga Lulu Yunchuan akan mengadakan perjamuan besok. Pada saat itu dia akan mentransfer seluruh warisan mendiang istrinya Chu Wangshu kepada Lu Linyan. Lu Yunchuan. Pertama kau mencoba dan gagal menggelapkan warisan ibuku.
Dan sekarang kau ingin bertindak cepat untuk memutuskan hubungan. Sebelum aku bisa bertindak, kau ingin memindahkan warisan itu lebih awal. Sepertinya sudah waktunya untuk memberitahumu. Warisan ini milik siapa? Kau sebenarnya cukup cantik saat tidak bicara. Xiang Xiaoye, apa kau memujiku? Atau menghinaku? Jika kau ingin dipukul, katakan saja. Lihat. Kau mulai mencakar saat bicara. Hanya aku yang tidak membencimu. Terima kasih. Aku punya urusan penting hari ini. Jadi aku akan pergi. Jangan culik aku. Tolong aku, mohon lepaskan aku. Aku akan memberimu uang berapapun yang kau mau. Wan, kami telah menculik wanita Shang Xiaoye. Apa kau benar-benar berpikir kami melakukan ini demi uang? Cepat, cepat, cepat. Aku sedang bicara padamu. Tidak bisakah kau berjalan dengan benar? Teruslah bergerak. Tempat persembunyian penculik. Cukup tahan wanita Shang Xiaoye itu. Eksekusi yang satunya di sini. Dimengerti. Bergerak. Tidak ada orang lain yang bisa kau salahkan selain dirimu sendiri. Kau punya begitu banyak jalan lain yang bisa kau ambil. Namun kau bersikeras memilih yang ini. Ayo, saatnya mengantarmu pergi. Kau tidak bisa merenggut nyawaku semudah itu. Bos, Tadi aku hanya berpura-pura mengikuti permainanmu. Sekarang giliranku. Sekarang kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. ampuni aku. Kami bisa melepaskanmu. Seharusnya kau setuju dengan itu lebih awal. Gerakan yang bagus, Nona. Aku pergi. Dan bagaimana dengan Lulingan? Dia tidak ada hubungannya denganku. Entah kau ingin membunuhnya atau mengikatnya. Itu sepenuhnya terserah padamu. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun setelah aku keluar. Kau bisa tenang soal itu. Saat kami menangkapnya, kau bersamanya. Bagaimana aku bisa tahu itu? Apa hubunganmu dengannya? Jika kami melepaskanmu, apa yang mungkin kau lakukan setelah kau bebas? Jadi kau ingin bertarung? Bos. Shang Xiaoye ada di sini. Nona, aku akui kau berbakat. Tapi urusanku di sini hampir selesai. Mengapa kau tidak memberiku waktu? Setelah transaksiku berhasil, aku akan segera mengantarmu keluar. Bagaimana? Baiklah. The film was translated and Tuan Sheng, silakan narrated masuk. by M Media. Paktualing saingan Shang Xiaoye. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Shang Xiaoye seorang pebisnis kawakan. Ternyata bisa menjadi orang yang begitu romantis dan bodoh. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menyerang lebih dulu. Paktualing, kau sudah satu kaki di liang kubur. Dan kau masih bermain-main dengan penculikan. Itu tidak baik untuk jantungmu. Shang Xiaoye, aku punya sejarah dengan orang tuamu. Menurut standar lingkaran kita, kau harus memanggilku paman. Darah di tanganku adalah milik mereka yang punya sejarah dengan orang tuamu. Kau, Shang Xiaoye,
Aku sudah selesai membuang-buang kata denganmu. Karena kau datang menemuiku, itu berarti kau ingin bernegosiasi? Serahkan setengah aset keluarga Singh kepadaku. Pak Tualing, nafsumu cukup besar. Apa kau sanggup menanggung semuanya? Apakah aku bisa menanganinya atau tidak? Itu bukan urusanmu. Kau seharusnya lebih khawatir tentang kecantikan kecil yang rapuh yang ada di tanganku. Anak buahku terbiasa bertindak kasar. Jika mereka tidak sengaja memarinya atau mematahkan sesuatu, Bawa dia keluar. Dia tidak menolak secara terang-terangan. Nah, karena dia sudah di sini. Jelas sekali Sheng Xiaoye peduli pada Lu Lingyan. Orang ini tidak boleh dibiarkan tetap ada. ini dia aman dan sehat. Saudara Joy, selamatkan aku. Ada orang lain. Orang lain. Pak Tualin, saat kami menangkapnya, Lu Lingyan tidak mau melepaskan orang ini. Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, kami membawanya juga. Wanita itu punya gerakan yang lumayan. Dia benar-benar pembuat onar. Di mana dia? Jangan khawatir, Pak Tualin. Itu sudah ditangani. Dibunuh. The film was Benar-benar mati. translated and narrated by M Media. Benar-benar dibunuh. Anak buahku Afisin. Bagaimana kau membunuhnya? Satu serangan langsung mati. Pak Tualing. Aku bahkan tidak berani menyentuhnya. Seseorang yang begitu kusayangi. Dan kau hanya menggunakan pisau untuk menggorok lehernya begitu saja. Apa maksudnya itu? Siapa yang memberimu izin untuk melakukan itu? Kau. Pak Tualin. Bunuh dia dan balas dendam untuk Pak Tualin. Habisi semua orang lainnya untukku. Oh tidak, Siapa di sana? Keluar. Saudara Xiaoyi, bangunannya sudah. Apakah ini perbuatan para penculik? Bersandarlah padaku. anak muda. Bisakah kau melepaskan ikatanku? Aku mohon. Tuan Sheng, Bukankah gaun ini yang dikenakan Lu Jingtang hari ini? Mungkinkah Xiang Xiaoyi tidak datang untuk menyelamatkanku? Dia datang untuk menyelamatkan Lu Jingtang. Tidak, aku tidak percaya. Saudara Joy, Saudara Joy. Bagaimana bisa seperti ini? Mustahil. Aku adalah wanita yang dimiliki Xiang Xiaoyi. Saudara Joy pasti datang untuk menyelamatkanku. Dia datang khusus untuk menyelamatkanku. Tunggu sebentar. Masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Apa itu? Ledakan gedung ini. Wang Chen ledakan gedung itu. Saudara Xiaoye, bangunannya telah diamankan. Dan, Si orang gila kecil terluka. Aku merasa tidak enak badan. ya, The film was translated and Kembang api ini narrated by indah M sekali. Media. Apa kau menyukainya? Kau menyebut ledakan sebagai kembang api. Itu cukup romantis. Aku akan menerima permintaan maaf ini. Si orang gila kecil.
rumah sakit. Ini semua konspirasi Lu Jingtang yang menyebabkan putriku diculik dan terbaring koma hingga hari ini. Wanita ini sudah mencengkeram kekuasaan keluarga Sheng, membuatnya sulit untuk ditangani nanti. Ayahku sendiri sedang berada dalam kondisi hidup dan mati. Tetapi kau masih punya tenaga untuk mengejarku. Sungguh mengharukan. Itu kau. Itu kau. Kaulah orang yang menyebabkan putriku koma. Kenapa kau tidak mati saja? Jika kau sangat ingin mati, aku bisa mengirimmu dan putrimu ke bawah sana untuk bersatu kembali. Jingtang, kalian berdua adalah darah dagingku sendiri. Mengapa kalian harus saling menjatuhkan? Tidak bisakah kalian rukun saja? Hidup dalam damai? Kau mengharapkanku untuk akur dengan sampah yang mencuri identitasku. Kau benar-benar serakah. Tidak heran, Lulingan pasti dibesarkan olehmu sampai punya wajah setebal tembok kota. Lu Jingtang, apakah ini sikap yang kau tunjukkan pada ayahmu? Ayahku meninggal hari itu saat dia berselingkuh dengan wanita simpanannya, memaksa ibuku melompat dari gedung, dan secara pribadi mengirimku ke rumah sakit jiwa. Sekarang, kita tidak lebih dari sekadar musuh. Meskipun kau tidak mengakuinya, aku adalah ayah kandungmu bagaimanapun juga. Itu adalah fakta yang tidak bisa kau ubah. Begitu ya? Kau terburu-buru sekali untuk memperbaiki hubungan ayah dan anak kita. Kau ingin mengikatku dengan tali darah. Semua karena kau tahu bahwa Lulingan tidak akan pernah terbangun. Jadi kau ingin memanfaatkanku untuk mendapatkan simpati keluarga Sheng. Bukankah begitu? Jingtang, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Kita adalah keluarga bagaimanapun juga. Saat ibumu meninggal dunia, bahkan polisi menyimpulkan itu adalah bunuh diri. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Diam. Apa kau benar-benar mengira aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu? Jingtang, hentikan ingatan seorang anak. Selalu kacau. Bahkan jika kau membawanya ke pengadilan, itu tidak akan berarti apa-apa. Mengapa kau harus bersikap seperti ini? Kau tampak sangat percaya diri ya? Kau tidak tahu bukan? Hari itu adalah hari peringatan pernikahan kalian. Ibu telah memasang kamera The video film was translated and narrated by M Media. dengan niat untuk merekam semuanya dan memberimu kejutan. Namun sebaliknya ia justru menemukan bukti perselingkuhanmu. Lu Wenchuan, apakah kau sudah ingat? Kau mencampurkan racun ke dalam kue yang membunuh ibuku, lalu mendorongnya ke dalam depresi sampai ia melompat hingga tewas. Saat kau begitu terburu-buru mengkremasinya, ia sedang mengandung anakmu. Kau tidak ingin aku. Mustahil. Mustahil. Bukankah Anda ingin saya melepaskan keluarga Lu? Baiklah, aku juga membawa kue hari ini. Mari kita makan bersama. Setelah kita menghabiskan kue ini, aku akan melepaskan dendam kita. Tantan, tidak bisakah kau mengampuni yang lain? Dulu itu, semua adalah perbuatanku. Seharusnya cukup bagiku sendiri untuk menanggung akibatnya. Bahkan jika kita semua mati, ibumu tidak akan kembali. Kejam. Apakah kau harus sekejam ini? Aku kejam. Dibandingkan dengan apa yang kalian lakukan, ini bukan apa-apa. Akhir yang kalian alami hari ini adalah balasan yang memang pantas kalian terima. Lu Jingtang, bagaimana kau bisa menjadi orang seperti dirimu yang sekarang? Aku tidak punya waktu untuk mengenang masa lalu bersama kalian. Satu potong untuk masing-masing. Makanlah. Dan dendam kita akan lenyap seperti asap. Kau bertanya seberapa dalam cintaku padamu. Dan seberapa besar aku mencintaimu. Istriku, aku mencintaimu. Selamat ulang tahun pernikahan.
Biarkan cahaya bulan menyampaikan isi hatiku. Tantang ayah salah. Aku tahu aku salah. Makanlah, apa perlu aku memaksamu makan? Aku sudah menyiapkan semua ini untukmu. Makanlah. Perlukah aku menyuapimu sendiri? Aku makan. The Ibu, film was translated Andai and saja saat itu. narrated by M Media. benar-benar ada kamera, alangkah baiknya. Ibu, apakah ibu benar-benar akan memberikan perusahaan itu kepada ayah? Itu benar. Tantang pegang ini. Setelah ayah kembali, ayo kita beri dia kejutan ini. Bersama-sama ya. Nanti kalau ibu menyuruhmu keluar, keluarlah ya. Baik. Ibu. Semuanya berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku sangat lelah. Aku hanya ingin tidur. Sheng Xiaoye. Halo. Shen Xiaoye. Aku telah diracuni. Bisakah kau menjemputku dan membawaku pulang? Apa katamu? Aku bilang aku keracunan. Aku butuh pompa lambung, tolong aku. Aku di rumah sakit Shengxi kamar 306. Kurasa aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Halo, halo. Pergi ke rumah sakit Shengxi kamar 306. Sekarang segera. Katakan pada staf medis, jika dia tidak selamat, aku akan membuat mereka dikubur bersamanya. Aku akan segera mengaturnya. Lu Jingtan. Pencegahan penyakit. Berhenti menatap. Kau satu-satunya yang tersisa dari keluargamu. Kau sudah tumbuh cukup cakap sekarang. Belajar bagaimana meracuni dirimu sendiri. Kau sudah tahu semuanya. Kau bahkan tidak berkedip saat menelan semua racun itu. Apa kau mencoba untuk mati? Atau kau pikir kau punya 9 nyawa untuk disia-siakan? Apa? Mengapa kau tidak mau bicara denganku sekarang? Aku sudah membangun kekebalan terhadap racun. Lagi pula aku sudah di rumah sakit. Aku hanya tidak menyangka. Toksisitasnya bekerja begitu cepat. Selama 3 tahun di rumah sakit jiwa. Kau memiliki toleransi terhadap racun. Aku dipaksa mengonsumsi cukup banyak. Hal-hal beracun yang menjijikan. Semua orang mati. Hanya aku yang selamat. Jadi aku benar-benar tidak berniat untuk mati. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu dengan The pantas. film was translated and Jika narrated bukan by karenaku, M Media. kau pasti sudah mati. Lalu bagaimana aku harus membalasmu? Aku bertanya-tanya, apakah balasan ini? Balas budi. Itu tergantung pada apa yang bisa kau tawarkan. Akan bisa diterima. Takut akan apa? Takut menjadi janda. Lu Jingtang, aku benar-benar takut kali ini. Takut apa? Takut akan menyesal. Takut. Jadi mulai sekarang aku akan mengawasimu dengan ketat. Shen Xiaoye, ibuku, selalu mempercayai ayahku. Namun pada akhirnya, ia dikhianati oleh orang yang selama ini menjadi pasangan hidupnya, hingga tewas tanpa jasad yang utuh. Apakah kamu akan menjadi orang yang bisa kupercaya? Begitu dia merasa lebih baik, aku akan membawanya kembali. Keluarga lu telah jatuh. Kakek ingin kita kembali. Sepertinya dia ingin kita bercerai. Bagaimana menurutmu? Mengapa tidak?
Nona Lu ada di sini. Duduk. Aku pikir keluarga Lumu sudah musnah sepenuhnya. Kau tidak akan berani datang ke sini. Apa maksud dari semua ini, tetua? Sekawanan serigala dan harimau. Kakek. Apa yang ingin kakek lakukan dengan pertunjukan ini? Mari kita langsung ke intinya. Ceraikan Nona Lu. Saya menolak. Saya ingin kakek memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau menceraikannya, posisi pewaris kini Surat gugatan cerai. akan tetap menjadi milikmu. Jika tidak, Kalau tidak, Ayah, apakah ayah benar-benar mengganti pewaris? Apakah itu benar? tentu saja itu benar. Apakah kau akan menandatanganinya atau tidak? Seperti yang diduga Shen Xiaoye. Sudah lama melihat sifat asli orang-orang itu. saya tidak akan pernah bercerai. Dan saya tidak pernah menginginkan ini. Yang disebut sebagai pewaris sejak awal. Dan bagaimana dengan Nona Lu? Jika Xiaoye bukan lagi tuan muda keluarga Seng, apakah kau masih akan tetap bersamanya? Jika Tuan Besar benar-benar telah menyelidiki latar belakangku, maka Anda harus tahu bahwa apa yang kuhargai tidak pernah Film was translated berupa status sebagai and pewaris keluarga narrated Shen. by M Media. Aku sangat menyukai cucumu. Aku bisa menjadi menantu laki-laki. Anak tidak berbakti. Lu Jingtang keluar dari sini. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau akan melakukan perceraian ini atau tidak? Tidak. Baiklah. Baiklah. Maka dengan ini, aku mengumumkan bahwa Sing Xiaoye dikeluarkan dari daftar pewaris. Keluar dari rumah keluarga Seng kalian semua. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa Seng Xiaoye bersamaku. Ayo pergi. Kau. Kediaman Lu Jingtang. Ini rumah Nyonya Shen. Ya, aku membelinya dengan uang yang kukumpulkan dari pasar saham bertahun-tahun lalu. Bagaimana menurutmu? Apa ini terlalu kecil? 90 meter persegi 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Bagus sekali. Sangat nyaman. Aku menyukainya. Urusanku sudah selesai. Bagaimana dengan rencana balas dendammu? Aku sudah menyiapkan semuanya. Setelah semua orang berada di tempatnya, jenis perjamuannya tidak penting. Karena akhirnya akan tetap sama. Ulang tahun Seng Zhongwo sudah dekat. Ya. Sekarang, karena aku bukan lagi pewaris, Xiang Xingwo pasti akan mengadakan perjamuan ulang tahun yang mega. Kakek hanya bisa mengandalkannya sekarang. Aku pasti akan memberi mereka kejutan besar. Kalau begitu sudah diputuskan, aku mengerti perasaanmu. Dendam apapun harus diselesaikan sendiri. Agar bisa menemukan kedamaian. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Xiaoyi sudah kembali. Zihan pergi sambut dia. Ayah, aku tidak mau. Istrinya telah memukulku berkali-kali. Bicara apa kau ini? Ayah, Xiaoyi sudah kembali. The film was translated and narrated by M Media. Kau kembali. Aku pikir kau telah meninggalkan keluarga ini demi wanita itu. Ayah, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Xiaoyi bukan orang yang seperti itu. Aku akan bicara dengannya.
Xiaoye, ikutlah denganku. Xiang Xingwo, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Xiaoye, sudah lama sekali sejak terakhir kau memanggilku paman. Apakah kau ingat foto ini? Ini diambil saat ulang tahunmu yang ke-18. Untuk merayakannya, orang tuamu dan aku mengajakmu ke taman hiburan seharian penuh. Orang tuamu dan aku mengajakmu. Kita bermain. Kita tertawa. Aku ingat. Akulah yang menggendongmu kembali pada akhirnya. Sayangnya, orang tuamu mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Tapi untungnya, kau berada di mobil yang sama denganku. Xiaoye, sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sangat merindukan ayahmu. Apakah kau merindukannya? Aku melakukannya. Paman. Apakah paman ingin pergi ke bawah dan menemani orang tuaku? Lihat dirimu, kau baru saja kembali. Mengapa aku malah mengatakan ini padamu? Ayahmu membuatku berjanji di saat-saat terakhirnya untuk menjagamu dengan baik. Aku takut suatu hari nanti saat aku pergi ke sana, aku tidak akan sanggup menghadapi mereka. Xiaoye, kembalilah tinggal di rumah. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Tidak bisakah semuanya kembali seperti dulu? Aku hanya punya satu putri. Mulai sekarang aku akan memperlakukanmu seperti putraku sendiri. Di masa depan aku juga akan menyerahkan perusahaan kepadamu. Bagaimana menurutmu? Xiaoye, apa yang kau tertawakan? Paman. Apakah paman benar-benar akan menyerahkan perusahaan itu padaku? Tentu saja. Jika apa yang paman katakan itu benar, maka kita bisa kembali seperti dulu. Namun aku sudah menikah sekarang. Jadi aku lebih nyaman tinggal di luar. Baiklah, kau adalah calon. The film was translated and Pewarisku, narrated by M Media. apapun yang kau dan istrimu inginkan, katakan saja pada pamanmu. Aku akan memenuhi semua permintaanmu. Xiaoye, sudah lama sekali aku tidak melihat kau terlihat sebahagia ini. Ya. Itu bagus. Itu bagus sekali. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita berdua bisa berbicara seperti ini lagi hari ini. Aku rasa kakak dan kakak iparku juga ingin kita hidup rukun. Paman masih punya nyali untuk menyebut orang tuaku. Aku tidak akan melepaskanmu. Paman, aku ada urusan. Aku perlu menelepon. Baiklah. Aku akan menunggumu untuk makan malam bersama. Waktunya telah tiba. Unggah bukti bahwa Xiang Xingwu mendalangi kecelakaan mobil untuk membunuh kakak dan kakak iparnya sendiri ke internet. Baik, Tuan Sheng. Dan unggah fakta bahwa Zhang Xian adalah putri tidak sah yang dimiliki Xiang Xingwu dari perselingkuhan setelah dia menikah ke internet juga. Ayah, Ibu, semuanya sudah berakhir sekarang. Xiaoye sudah kembali. Hanya tinggal menunggu Anda menyiapkan perjamuan. Suara apa itu? Kenapa polisi ada di sini? Sepertinya perjamuan ulang tahun paman tidak akan terjadi. Sheng Xiaoye, apa yang sedang kau lakukan? Aku hanya menyerahkan catatan kriminal semua orang kepada polisi. Xiang Xiaoye, apa kau sudah gila? Apa kau mencoba menghancurkan keluarga Xiang? Keluarga Xiang yang mendatangkan semua ini pada diri mereka sendiri. Seseorang melaporkan keluarga Sheng milikmu atas dugaan pembunuhan bayaran. Sekarang tolong semuanya, ikutlah dengan kami untuk membantu penyelidikan. Ayah, apa yang terjadi? Sheng Xiaoye, mengapa kau menghancurkan keluarga Sheng?
Mengapa? Sejak saat kau menyewa seseorang untuk mendalangi kecelakaan mobil itu. Sejak saat kau membunuh orang tuaku. Sejak aku berusia 18 tahun. Selama bertahun-tahun ini. Aku telah menunggu hari ini. Kau sudah tahu sejak awal. Aku tidak ingin membunuh mereka. Aku hanya ingin membuat ayahmu cacat. Agar posisi pewaris menjadi milikku. Hanya itu saja. Simpan kata-kata itu. The film was translated Untuk and polisi. narrated by M Media. Kakak tertua dan istrinya. Saudara kedua yang membunuh mereka. Ayah. Xiaoye, kakek tidak tahu apa-apa tentang ini. Kembalilah. Aku ingin memberimu segalanya di keluarga Seng. Aku tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah. Kau, Bawa dia pergi. Ayah. Kakek. Xin Xiaoye. Kenapa kau ada di sini? Aku melihat di luar sedang hujan. Aku takut kamu masuk angin karena hujan itu. Aku mengkhawatirkanmu. Kau benar-benar mengkhawatirkanku. Ya, aku mengkhawatirkanmu sekarang. Apa yang harus kulakukan? Aku sangat senang kau mengkhawatirkanku. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kampus sekolah menengah atas. Mengapa kamu membawaku ke sini? Ini adalah alma materku. Ini juga milikku. Benarkah ini juga alma matermu? Bukankah kamu kuliah di luar negeri? Aku hanya bersekolah di sini selama 1 tahun. Lalu orang tuaku mengalami kecelakaan mobil itu. Dan paman keduaku mengirimku ke luar negeri. Pantas saja. Aku selalu merasa pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Jadi kita pernah bertemu sebelumnya. Xin Xiaoye, apakah kamu mengenalku saat itu? Ya, kita tidak berada di kelas yang sama. Tapi kau sering menatap keluar jendela melamun. Begitulah cara aku mengenalimu. Aku mengenalimu. Kau adalah tunanganku. Lalu, mengapa kamu tidak datang mencariku saat itu? Itu salahku. Jika aku kembali ke negara ini lebih awal, aku pasti sudah tahu segalanya yang terjadi padamu. Aku pasti sudah tahu bahwa keluarga lu telah mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Itu semua salahku. Aku selalu hidup dalam bayang-bayang. Semuanya sudah berlalu sekarang. Fakta bahwa kita bisa menerobos kegelapan itu sendiri membuat kita menjadi pahlawan. Kau benar. Menurutmu seperti apa? Aku saat SMA dulu. Dulu, The film was translated and narrated by M kau sangat Media. dingin dan ketus. Dan cukup sombong juga. Akan kuberi kamu satu kesempatan lagi untuk mengatakannya. Kau adalah gadis paling cantik yang pernah aku temui. Nyonya Seng sangat antusias hari ini. Apakah kau bahagia? Aku akan sering membawamu kembali ke alma mater kita. Ketika kita memiliki anak nanti, kita juga akan membawa mereka ke sini. Kamu pandai sekali merayu. Kamu terus saja. Ini gantungan kunci begoniaku. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ibuku membuat ini untukku dengan tangannya sendiri. Aku pikir aku telah kehilangannya saat itu. Dan aku menangis begitu lama. Aku ingin mengakui perasaanku padamu sebelum aku pergi ke luar negeri. Aku tidak menyangka akan menemukan gantungan kunci begonia milikmu di taman bermain. Aku menyimpannya sejak saat itu. Jadi kamu naksir aku. Ya.
Sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Lu Jingtan. Aku akan menjadi orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Satu-satunya orang yang mencintaimu. Apakah kau percaya padaku? Ibuku. Karena dia jatuh cinta pada seorang pria. Kehilangan nyawanya. Aku tidak berani mempercayai cinta. Dan aku menutup diri. Tapi karena itu kamu. Sheng Xiaoye, aku telah belajar untuk mendambakan. Dan aku telah belajar untuk mencintai. Kamu harus selalu menyukaiku. Aku percaya. Aku akan selalu mencintaimu.